Ada yang mau bertanya silakan. Iya, buat Teteh sama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya, gimana caranya untuk mempertahankan atau istiqomahnya keimanan kita? Kadang keimanan kita itu naik turun. Kadang-kadang kalau misalnya komunitas dengan teman-teman yang agak gimana, kita itu ikut. Tapi kalau misalnya dengan itu kita benar-benar istiqomah di situ. Terima kasih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara kita istiqomah? Padahal iman kita tuh naik turun gitu ya. Maka kata Rasulullah SAW, al-imanu yajidu wa yankus. Iman itu naik dan turun. Emang udah dikasih tahu sama Rasul. Yajidu bito'a'ah wa yankus bil maksiyah. Naiknya karena ketaatan, turunnya karena kemaksiatan. Jadi yang hebatnya itu adalah turunnya karena kemaksiatan. Artinya ada banyak kemaksiatan yang kita nggak sadarin, yang buat kita tuh nggak istiqomah. Istiqomah itu kan dari dua kata. Ada ista, ada komah. Ista itu upaya untuk mewujudkan sesuatu. Komah itu tegak lurus sempurna. Komat kan gitu ya. Komat tuh kan langsung berdiri gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung tuh tegak lurus sempurna. Nah, sebenarnya mungkin bagusnya kan komat itu sebelum komat udah tegak lurus gitu. Istanya adalah upaya yang terus menerus, gak kenal berhenti. Maka kata Rasulullah SAW, bagusnya amal itu bukan yang sekaligus besar, kecil-kecil tapi continuity-nya kejaga gitu, continuous gitu ya, apa? Konsisten gitu amalannya. Kajian itu nggak usah terlalu sering, seminggu 2 kali itu cukup gitu. Kalau buat laki-laki seminggu 3 kali itu include Jumatan. Kita Jumatan kadang kan tidur gitu ya. Khabib itu kalau ninju McGregor, Masya Allah, 1 kali tumbang Khabib. Tapi khotib itu sekali tausiah semua jamaah tumbang. Itu luar biasa. Jadi lebih canggih khotib daripada Khabib sebenarnya. Nah, nggak usah terlalu sering. Maka kata Rasulullah SAW itu dilarang, diingetin, bukan dilarang, diingetin orang yang terlalu sering juga. Kenapa? Artinya jangan sampai kamu jadi bosen gitu. Kata ulama tuh, ini guru luar biasa. Kenapa kamu murid ini belajar terus tiap hari katanya, ke kajian dia, sampai diingetin kamu rajin banget katanya. Udah kamu libur dulu. Kenapa libur? Jangan sampai kamu jadi bosen kajian, sampai akhirnya sok-sokan gitu. Kenapa nggak pernah kajian? Wah, orang mah senior atau kajian mah teu kudu deui meureun. Gusti angkatan 81 urang mah kajian teh. Waduh. Enggak akhirnya. Maka konsistennya amal itu dengan cara kita nambah ilmu, nambah iman, nambah amal. Ilmu, iman, amal. Dasar, sadar, sabar. Makin kuat dasarnya, makin banyak sadarnya. Makin banyak sadarnya, makin kuat sabarnya. Kita ini nggak sabar karena nggak sadar. Coba teteh marah, nanti muncul kesadarannya. Ini coba saya nggak kayak gitu sama suami. Itu baru keluar belakangan biasanya. Penyesalan dari marah itu, ya nggak? Penyesalan dari marah. Penjarakan lisan sebelum lisan memenjarakanmu. Bayangin orang yang kepleset lisannya, itu penyesalannya di akhir. Sampai harus buat permohonan maaf, klarifikasi di sosial media. Kenapa? Karena dia nggak mau menjarain lisan sebelum dia ngomong. Penjarakan lisan sebelum lisan memenjarakanmu. Think twice sebelum berpikir. Sebelum bertindak gitu. Berpikir beberapa kali sebelum kita ini kayak bagus nggak sih kalau ngomong ini ya gitu. Nyakitin orang nggak ya sih kalau ngomong ini ya. Kalau saya begini gimana? Itu sebenarnya kita ada yang mikir kayak gitu. Kayak teteh mau mesen minuman, otomatis mesen minuman apa ya? Kopi ini. Ada bir, ada wine, ada alkohol, ada kopi, ada air putih, orange juice. Dari sekian banyak pilihan, kenapa kita milihnya bir? Kenapa kita milihnya vodka? Kenapa kita milihnya wine? Padahal kita tahu it's not good for me gitu. Ini nggak bagus nih buat saya, ini sebenarnya nih bikin saya sakit. Tapi saya
tahu ini kayaknya saya bagusnya minum ini aja nih, lebih sehat dan ini nggak akan nyelakain saya. Tapi karena besarnya keinginan tadi, didorong sama nafsu, ya udah deh saya milih yang ini aja. Yang sebenarnya mohon maaf kita nggak mau milih itu. Sholat atau nggak sholat? Kita nih pengennya sholat, tapi di sini tuh kayak, aduh males banget deh. Ada ini gitu, ada apa? Kayak ada perasaan nanti dulu deh gitu. Sebatang dulu deh gitu. Minum kopi dulu deh, makan dulu deh. Habis ini deh. Sampai akhirnya, lupa. Tinggalin sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Maka gimana ngejaga amalan biar istiqomah? Kita nggak bisa sendiri. Filosofinya panjat pinang, lomba panjat pinang. Itu lomba zaman dulu yang sama sepuh itu dibikin untuk filosofi istiqomah. Jadi sepuh zaman dulu tuh udah bikin namanya lomba panjat pinang. Apa filosofinya? Jang kahade engke. Ngarana agama teh, negakeun agama teh di Quran surat Abalat Allah nyebatkeun ngandaki lagi sukar. Jalan takwa teh mendaki lagi sukar. Istiqomah teh siga lurus gitu tah kaluhur. Istiqomah teh. Qomah teh kan tegak lurus sempurna tadi. Ari panjat pinang itu tegak lurus sempurna, bengkok atau begini? Tegak lurus sempurna. Bisa nggak sendiri? Bisa, cuman susah. Yang paling enak dibantu sama orang buat panjat pinang sampai akhirnya dapat. Kalau udah dapat, babagi kanu dihandap. Ini filosofi luar biasa. Kata sepuh, jang kahade, engke anjeun mun genu ngajalankeun agama ulah sosoranganeun. Taekeun eta panjat pinang, sasarengan jeung babaturan caket, dugi ka akhirna ka luhur, omat tos dugi ka luhur, ulah poho turun ka handap, ulah cicing di luhur. Jangan sombong, jangan merasa ilmunya tinggi, jangan merasa banyaknya amal. Turun, babagi sama yang lain, nanti naik lagi. Kan filosofi luar biasa. Cuman ini nggak pernah jadi hikmah di setiap lomba 17-an. Yang penting ngambil, nyongkot, Indomie, wakakakak, sering. Hikmahnya nggak ada. Padahal itu banyak hikmahnya. Lomba kerupuk, hikmahnya apa? Jangan kahade, lamun tuang, sing nyukuran naon nu aya, nyage sanajan ku kerupuk. Tuang teh. Nggak keambil hikmahnya sekarang. Teh Yuka mohon maaf ya. Artinya apa? Nantilah nanya ke Adoni. Artinya, ini banyak hikmah yang harus kita ambil. Ketika istiqomah, 1, jangan sendirian. Yang kedua, jalan sama teman. Kalau jalan sama orang, ini kita harus banyak sabarnya. Karena sikap orang itu belum tentu sesuai dengan kita. Dan kita pun belum tentu sesuai sama orang. Jadi yang paling nikmat gimana? Sesuaikan diri kita sama orang. Jangan minta dia untuk menyesuaikan sama kita. Dan nyiksa kalau gitu. Saya nggak suka sama sini, soalnya begini. Saya nggak suka sama sini, soalnya begini. Saya nggak suka sama ini, soalnya begini. Itu nggak beres-beres. Komunitas hijrah misalkan, oh saya nggak suka sama komunitas hijrah yang ini nih, karena dia begini-begini, saya nggak suka sama komunitas ini nggak beres-beres. Yang beresnya adalah saya yang harus nyesuaiin dengan orang lain, meskipun saya yang banyak berkorban gitu. Misalkan kita yang banyak sakit hatinya, nggak apa-apa. Nggak selalu orang itu konsisten juga. Masalahnya teman-teman kita kan nggak selalu istiqomah juga. Bayangin ada grupan komunitas hijrah di salah satu kota. Sampai curhat ke saya waktu itu, dia sampai ketawa karena udah bener lagi, udah hijrah bareng, tiba-tiba satu bilang ini, tenang naon murahnya sekali mah mabok mahnya, ayo nawe cobaan, coba mabok lagi, dia tobat lagi, alhamdulillah sekarang tobat lagi. Jadi poinnya yang pertama jangan sendiri, yang kedua butuh teman, yang ketiga cari lingkungan yang baik, paksain ke lingkungan yang baik gitu, nggak di rumah, cari di luar rumah. Kalau rumah dirasa kurang mendukung dalam proses hijrah, suami nggak ada loh suami yang nggak ngedukung di hijab. Teman saya sedih banget. Di Buah Batu juga, istrinya dihijab dimarahin sama suaminya. Mama jangan malu-maluin papa nggak suka lihat mama dihijab, malu-maluin tuh kampungan lihatnya. Dibuka istrinya komplain ke istri saya, mam gimana hukumnya kalau suami ngelarang istri dihijab? Ini luar biasa, pengen hijab istrinya nggak boleh sama suami. Digeruan sama saya, dipanggil suaminya sama saya, bro parah itu, istri mau bener, kenapa nggak mau sih? Dia kalau udah ketutup hati tuh susah banget deh. Akhirnya gimana bunda? Paksain hijab aja, meskipun disiksa saya bilang, kalau disiksa laporin suami ke polisi. Kenapa? Karena yang harus diikuti adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ciri istiqomah itu salah satunya adalah banyak sedekah juga.
Karena ciri orang yang takwa yang allazina yunfikuna fis-sarai wad-dharra, dia banyak ngorbanin hartanya, waktunya, tenaganya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling banyak kebantu buat dirinya. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang memudahkan urusan orang lain, pasti Allah akan mudahkan urusannya. Salah satu kemudahan yang paling nikmat itu adalah diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Nggak semua orang itu gercep untuk sholat loh. Nggak semua itu gercep untuk datang ke kajian. Nah, teteh bisa datang ke kajian itu. Artinya Allah kasih kemudahan buat itu. Selain sedekah apalagi? Selain sedekah yang terakhir itu kita banyak berdoa. Makanya Al Hasan Al Basri itu doanya luar biasa. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Kalau di Indonesiain, ya Allah ya Rabbi, Engkaulah Tuhan kami, berikanlah keistiqomahan kepada kami. Itu simpelnya segitu. Berdoa. Ada lagi nggak Kang? Ada. Banyak sebenarnya. Ingat mati. Coba lihat nanti di Quran kalimat tentang kullu nafsin dzaiqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Itu lebih keluar dari 2 ayat dan lihat turunannya. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Mereka bakal diuji, mereka dikasih 2 jalan, ada jalan kebaikan, jalan keburukan. Ini sebagai pilihan buat kita untuk kemudian kita menentukan sikap. Ini mau gimana nih? Mau sampai kapan nih kita ini gitu. Kayak begini terus, itu kesadaran diri deh. Sampai terakhirnya kemudian ingat janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Fussilat tuh nikmat banget kan. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah. Sesungguhnya manusia yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah dan mereka tsumma istaqamu menetapkan pendiriannya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika, didatangkan malaikat kepadanya yang senantiasa mengabarkan 2 hal. Apa salah satunya? Yang pertama, alla takhafu, jangan kamu takut akan apa yang ada di depanmu. Wala tahzanu, jangan sedih untuk apa yang pernah kamu lakuin dulu. Wa absiru bil jannah. Poin yang ketiga, wa absiru bil jannah, dan berbahagialah dengan surga yang sudah Allah janjikan sama kamu. Nikmatnya dunia dibandingin nikmat akhirat jauh banget, Bunda. Maka kata Rasulullah SAW, 1 hari di akhirat itu berbanding 1000 tahun di dunia. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 1 hari itu 24 jam. Rata-rata umur manusia, kata Rasulullah SAW, itu nggak jauh dari usiaku. Berarti sekitar 60 tahunan. Sekarang kita dapetin faktor kali berapa lama sih kita hidup dalam hitungan akhirat. 24 dikali 60 dibagi 1000, mungkin gitu ya. 1,44 ya. 1,5 jam. 1,5 jam kita hidupnya. Teteh udah usia berapa sekarang? 40, 50, 60. Baru berapa jam hidup kita? Kang Boni baru 20 misalkan. Nah, nyati 30 atau Kang Boni baru 35 menit Ayandra. Kalau hitungan akhirat kemarin kayak ini vokalisnya siapa yang meninggal? Yang nyanyi zombie itu ya? Lahir tanggal berapa? Meninggal Dolores itu kan ya? Dolores ya kalau nggak salah ya. Lahir tanggal berapa? Meninggal tanggal berapa? Coba lihat deh. Lahirnya tanggal 19 berapa? Meninggalnya tahun 2000 berapa? Kalau dirubah ke konversiin masalah waktu itu singkat banget loh. Bener ya, Kang Boni lahir 1988. Konversi ke waktu, jadi berapa? Hah? Berapa? Teteh lahir berapa? Teh Adoni lahir berapa? 76. 76 berarti kalau konversi ke waktu berapa? 20 berapa? 2016. Ada nggak? Iya. 2016 gitu. Sekarang 2019. Baru 3 menit hidupnya gitu. Baru 3 menit. Kalau hitungan kasar gitu. Tapi kalau hitungan akhirat kan nggak gitu. Hitungan akhirat itu kalau 60 tahun itu baru setengah jam, 1,5 jam. Berarti kalau 30 tahun harus seperempat jam. Aduh, saya baru hidup 30 menit gitu. 35. Padahal saya ngerasa tuh kayak udah lama hidup tuh. Udah kesana kemari, ngelakuin ini, ngelakuin itu. Hitungan akhirat baru berapa? 35 menit. Ya ampun, lama. Kayak bentar banget ya. Maka kata Rasulullah SAW, siapa manusia yang paling bahagia itu ya Rasul? Kata Rasul, orang yang paling bahagia itu adalah yang pertama, orang yang dikasih kenikmatan usia yang panjang. Umurnya panjang.
Kang Boni, Teh Yuka, Mbak Yesi, Pak Willy, itu usia mungkin udah jauh di atas Kang Boni. Kang Boni belum tentu sampai usia di Pak Willy, Ak Doni, kayak belum sampai. Belum tentu sampai sana gitu. Nah, orang yang dikasih usia panjang itu bahagia dan mulia banget. Yang kedua kata Rasul, orang yang dikasih usia yang panjang, yang kedua, dan diberikan kenikmatan al-inabah. Apa itu al-inabah? Kenikmatan tobat. Udah usianya panjang, dia senang tobat lagi. Oh, itu bahagia banget. Maka insya Allah dia diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, banyak amalnya gitu. Dah, wallahu a'lam bishawab. Ya, Teteh silakan. Yang baju merah di belakang. Satu lagi teh ya. Si Tuan sendiri masih di jalan. Tapi pokoknya suruh kesini aja. Sama aku disetrap nanti. Suruh dia perform aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau nanya, kan pernah dengar ya kalau sendiri dalam ketaatan atau berdua dalam maksiat. Nah, yang mau ditanyain gini, pengalaman pribadi. Iya. Katanya kan kata teman-teman dia meninggal sendirilah dalam ketaatan. Iya. Tapi kan kita juga butuh pasangan, betul nggak? Nah, tapi kan si pasangan itu kan kadang nggak bisa dipastiin kayaknya. Kan tadi kan dibahas sekilas kan. Iya. Dari instastory atau enggak dari penampilan kan yang jingkrang juga nggak mungkin jadi memang jingkrang sesuai dengan itunya kan gitu. Nah kan sementara kita sendiri pengen baik lah ya, pengen baik, pengen istiqomah. Sementara kan istiqomah itu susah. Iya. Lebih susah itu kan istiqomah di dalam hijrah ya. Iya. Punya solusi nggak? Enggak. Punya. Teteh mau apa? Pengen jodoh. Amin. Pengen jodoh, pengen Allah. Pengen Allah. Yang dari Allah. Yang pertama, saya ngedoain Teteh, mudah-mudahan Teteh diberikan rezeki yang berlimpah, insyaallah. Allah kasih jodoh yang terbaik. Bukan yang Teteh pengen, tapi yang Allah pengen. Yang bukan bahagiain Teteh di dunia doang, tapi bahagiain Teteh di akhirat juga. Dan itu ada banget Teh. Cuman kita banyak milihnya aja. Teteh pengen jodoh yang soleh, hafiz Quran, tajir, ganteng. Kalau Anda kan belum tentu mau sama Teteh, gitu ya. Iya nggak? Tapi kan motivasi namanya juga. Boleh nggak? Boleh. Kita tuh pengen sesuatu yang kita inginkan tuh boleh banget. Ada yang kita inginin, ada yang kita butuhin kan. Yang kita inginkan kan belum tentu yang kita butuhin. Nah yang kita butuhin ini pasti sesuatu yang kita inginin sebenarnya. Cuman inginnya kita ini kadang tinggi banget, melebihi apa yang kita butuhin. Nah yang kita butuhkan simple sebenarnya dalam kehidupan ini. Pengen bahagia gitu doang kan. Tapi mungkin nggak bahagia tanpa terluka? Nggak mungkin. Kita kenal bahagia itu karena kita kenal sedih. Nah ini namanya adalah hukum kontradiktif. Dalam hukum kontradiktif pasti ada dua variabel yang memunculkan variabel yang utama. Maksudnya adalah kita mengenal variabel bahagia karena kita mengenal variabel sedih. Kita mengenal variabel aman karena kita mengenal variabel aman. Lawannya apa? Tidak aman. Bahaya. Kita mengenal variabel kaya karena kita mengenal variabel miskin. Tersebutnya kaya karena ada variabel miskin. Tersebutnya variabel bahagia karena ada variabel sedih. Jadi seandainya banyak wanita, mohon maaf nih, seandainya banyak wanita atau manusia yang banyak mengenal rasa kepedihan, banyak meneteskan dan mengurai air mata luka, maka siap-siap dia akan mengurai air mata bahagia di kemudian hari. Itu pasti Teh, kalau nggak di dunia, di akhirat. Teteh nggak berjodoh di dunia, mungkin nanti berjodoh di akhiratnya. Itu yang paling nikmat, seandainya itu lebih baik buat Teteh. Tapi seandainya Teteh kita ketahui, seorang wanita itu ada yang menjaga kesendiriannya karena dia nggak mau ninggalin suaminya yang udah meninggal misalkan. Kayaknya istrinya para nabi itu. Istrinya Nabi Muhammad SAW kan nggak ada nikah lagi. Kenapa? Karena ada keyakinan kalau misalkan kita nikah dengan seseorang itu, suaminya meninggal dan kita nggak nikah lagi, kita dipertemukan nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala kembali. Istrinya para nabi itu nggak ada yang nikah lagi. Nggak ada yang nikah lagi. Nah, sendiri itu nggak masalah. Nah ini yang sering jadi quotes. Teteh udah beli buku papap belum? Buku papap beli aku. Udah.
Aku lupa bawa bukunya sih Teh Yuka tadi. Buku ada di Gramedia. Di gosen ya boleh. Nanti ya minta alamatnya. Aku takutnya nggak ngirim buku doang jadinya seperangkat alat sholat nantinya. Nah Teh, aku nulis gitu ya. Sendiri itu nggak pernah masalah. Yang jadi masalah itu ketika kesendirian kita nggak sadar bahwa kita sedang bersama Allah. Itu yang jadi masalah banget. Innallaha ma'ana. Allah itu senantiasa bersama kita. Ada yang tidak pernah meninggalkan kita, melupakan kita, meskipun kita sering ninggalin dan ngelupain dia. Siapa? Allah. Ada yang nggak pernah ngelupain kita, meskipun kita sering ngelupain dia. Allah. Yang kedua, ada yang sering meninggalkan kita, ngelupain kita, meskipun kita nggak pernah ninggalin dia dan nggak pernah ngelupain dia. Siapa? Mantan. Ini gitu. Dia sudah tahu ninggalin kita, udah tahu dia nyakitin kita, kita yang susah ngelupain dia, kita susah ninggalin dia. Kok berat banget sih? Padahal tadi kebalikannya, ada yang nggak pernah ninggalin kita, nggak pernah ngelupain kita. Allah nggak pernah dendam sama kita, nggak pernah sholat pun Allah kasih rizkinya, nggak pernah sholat pun Allah kasih kenikmatan buat pupnya. Bayangin, secantik-cantiknya Pevita Pierce, ana yakin pernah pasti itu. Nah, coba jadi kesana ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini maksudnya yuk dikasih rizkinya gitu. Semuanya dikasih rizkinya. Kan nikmat itu ya. Buang air besar nikmat nggak? Nikmat. Pipis tuh nikmat nggak? Nikmat. Nggak bisa diempet-empet gitu. Nggak ikir isukan we. Tuh bisa dah harus tunai we hari itu. Nah, sendiri itu lebih baik daripada berdua dalam kemaksiatan. Justru ini variabel yang nggak konsisten. Nggak apple to apple gitu. Kalau sendiri dalam ketaatan, bandingkan lagi dengan sendiri tanpa ketaatan. Itu variabelnya sama. Apple to apple gitu. Kita nggak bisa ngebandingin yang nggak sevariabel. Kayak gini nih. Lebih baik mana? Dihijab tapi ahlaknya buruk, atau ahlaknya baik tapi tidak dihijab? Yang mana? Ini kan nggak satu variabel. Ini permainan kata-kata teman-teman liberal. Ini nggak variabel. Jadi akhirnya ada bahasa, mending jilbab hati dulu daripada saya dijilbab akhlaknya buruk. Misalkan ya, mohon maaf. Ini kata-kata liberal. Karena nggak variabel. Kalau satu variabel gimana? Lebih baik mana? Dihijab akhlaknya baik atau dihijab akhlaknya buruk? Nah, enak kan jadinya kan? Oh, sekarang yang variabel yang kedua. Enak mana? Nggak dihijab akhlaknya buruk atau nggak dihijab akhlaknya baik? Ini kan nggak dihijab. Nggak dihijab, cuman nggak dihijab akhlaknya baik, nggak dihijab akhlaknya buruk. Mending yang mana? Nggak dihijab akhlaknya baik. Kan satu variabel berarti. Nah, lebih baik mana? Sendiri dalam ketaatan atau sendiri dalam kemaksiatan? Gampang ya jawabnya ya. Kalau ini jadi bingung nggak? Lebih baik mana? Sendiri dalam ketaatan atau berdua dalam kemaksiatan? Nah, itu cantik. Yang baldernya lebih baik mana? Berdua dalam ketaatan atau berdua dalam kemaksiatan? Nah, berarti cuma ada dua. Yang satu kalau sendiri tetap taat, kalau berdua tetap taat. Kata Rasulullah SAW, bahkan kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seandainya besok kiamat saya masih ngebujang, saya mau kawin sekarang. Kenapa? Saking tahunya kemuliaan orang berdua itu. Berjamaah. Sholat sendiri sama sholat berjamaah banyak mana pahalanya? Berjamaah. Bayangin kalau di belakang kita ada 4 brother.